Hai, welcome back to Vector Pick. Kalian pasti tahu dua tokoh ini. Tokoh yang digadang-gadang bakal nyapres nih di pemilu tahun depan, tahun 2024. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dimulai dari beliau, Bapak Ganjar Pranowo, selaku Gubernur Jawa Tengah yang aktif pada periode 2013-2018, kemudian kembali terpilih di periode berikutnya yaitu tahun 2018-2023. Rekam jejaknya dalam membuat sejumlah kebijakan, regulasi, dan juga aturan kerap kali menuai kritik dari rakyatnya. Dari mulai Ganjar yang didemo ratusan warga Kabupaten Batang soal kasus PLTU, bahkan ketika beliau belum genap 1 bulan menjabat menjadi gubernur. Kemudian ada kasus pabrik semen di Pegunungan Rembang yang membuat warganya sampai melakukan aksi semen kaki, bahkan sampai dirinya pernah mengaku suka nonton film porno saat hadir di podcast Deddy Corbuzier. Iya, kalian gak salah denger kok guys. Di podcast itu Ganjar berujar gini, situs porno pernah saya nggak sengaja mencet. Ada yang tanya, Pak Ganjar kok ini nonton film porno? Terus salah saya di mana? Saya kan dewasa. Salah saya di mana? Lawang saya suka kok. Saya sudah dewasa dan punya istri. Kan yang nggak boleh itu ngirim. Kalian setuju gak dengan pernyataan Ganjar barusan? Sampai kasus kontroversial terbarunya saat Piala Dunia U20 kemarin dibatalkan. Ganjar merupakan salah satu tokoh yang ikut menolak kehadiran dari timnas Israel. Dan itu membuat acara tersebut batal dilaksanakan di Indonesia. Nah, otomatis para supporter bola dan juga pendukung Ganjar jadi kecewa. Mereka sampai ramai-ramai menyerbu sosial media dari Ganjar ini. Saking banyaknya yang kecewa, Ganjar sampai berlinangan air mata saat hadir di acara bincang-bincang dengan Najwa Shihab. Oke, next kita move on ke Bapak Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini juga banyak menuai kontroversi, bahkan sebelum dirinya menjabat menjadi gubernur. Coba aja kalian pikir, saat Anies masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ia menganggarkan 10 juta euro atau sekitar 149 miliar rupiah hanya untuk pameran buku. Kemudian selama pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 berlangsung, banyak terjadi isu dan kasus dari pihak Anies Sandi yang diduga melibatkan banyak orang dan pengamat politik yang melakukan praktik politik identitas selama kampanye. Siti Zuhro selaku peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI berpendapat bahwa Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 ia catat sebagai pilkada terburuk karena tidak mampu mengedepankan rasionalitas dan terjadi penggiringan ke isu sensitif seperti SARA. Lalu pada tanggal 3 Oktober 2022, Anies pernah menghadiri deklarasi penetapan bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Padahal saat itu kita semua tahu bahwa Indonesia masih dalam suasana berkabung akibat tragedi Stadion Kanjuruhan. Anies juga dinilai bolos kerja karena memang acara tersebut dilaksanakan pada saat hari kerja. Di segmen Digital Info kali ini kita akan membahas program-program digital mereka selama mereka menjabat menjadi gubernur. Nah, mulai dari programnya Bapak Ganjar dulu ya guys. Selama beliau menjabat menjadi Gubernur Jawa Tengah, ada beberapa program di dunia digital yang pernah beliau jalankan. Di antaranya adalah Lapak Ganjar, yang membantu pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Jadi produk mereka akan diunggah melalui story dan post di Instagram, lalu di-repost oleh akun Ganjar Pranowo dan juga akun resmi Lapak Ganjar. Sehingga produk-produk dari UMKM Jawa Tengah ini akan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian terdapat aplikasi e-Panti yang merupakan software, aplikasi, dan sistem informasi online yang digunakan untuk membantu dalam memanajemen panti asuhan. Sehingga panti asuhan menjadi lebih profesional dalam mengelola dana dari pemerintah atau masyarakat
yang diamanahkan kepadanya. Kemudian ada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos Provinsi Jawa Tengah atau 6DJ V2. Aplikasi ini dikembangkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk mengintegrasikan berbagai layanan penyelenggaraan sosial di Jawa Tengah secara cepat, tepat, mudah, murah, efektif, dan efisien dengan dukungan data yang valid dan mutakhir. Memang Bapak Ganjar ini memiliki misi besar dalam bidang ekonomi sehingga beliau fokus untuk memberantas kemiskinan. Nah, untuk mendukung aplikasi-aplikasi itu, Ganjar juga menjalankan program graduasi ekonomi, ekonomi mandiri, produktif, dan sejahtera atau yang disingkat dengan Gembita. Sebagian besar program-program tersebut juga telah berhasil dan sukses dijalankan loh guys. Lalu bagaimana dengan Anies Baswedan? Mantan Gubernur Jakarta itu juga tak mau kalah dengan Gubernur Jawa Tengah. Anies juga memiliki beberapa program digital. Program itu terdiri dari pasar digital di Pasar Majestic, pasar dengan konsep pembayaran digital pertama di Jakarta. Pasar digital tersebut dinamakan Jak Mikro. Anies ingin konsep pembayaran tersebut diintegrasikan dengan gerakan OKOC. Jadi lewat digitalisasi pasar tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengurangi pembayaran secara tunai. Selain itu ada juga program digital nomad di Kepulauan Seribu. Jadi lewat digital nomad ini masyarakat bisa bekerja dimanapun, baik itu di kantor maupun di luar kantor, bahkan bisa sambil berwisata loh guys. Kemudian ada aplikasi Jakarta Kini atau Jaki. Lewat aplikasi ini, Anies menyediakan layanan satu pintu untuk membantu keseharian warga, khususnya warga DKI. Dengan Jaki, masyarakat bisa menikmati fitur layanan dan informasi hingga melapor kondisi fasilitas umum serta layanan publik di Jakarta. Terakhir, digitalisasi pengelolaan sampah melalui scan QR. Lewat aplikasi ini nantinya petugas pengangkut sampah akan terlacak secara real time sehingga sampah dapat dikelola secara lebih sistematis. Sama dengan program milik Ganjar, program milik Anies juga kebanyakan bisa dijalankan dengan baik. Menurut kalian gimana guys? Apakah program-program tadi worth it untuk dijalankan? Atau cuma buang-buang dana doang? Oke guys, itu dulu pembahasan kita di video kali ini. Buat kalian yang punya ide-ide baru untuk kita bahas, boleh banget nih buat komen di bawah atau kalian bisa kirim request kalian ke vektorquickofficial@gmail.com. Jangan lupa buat follow sosial media kita ini, and thank you for watching. See ya!